Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai teori perilaku pembelajaran atau yang disebut dengan teori behaviorisme yang akan dibahas oleh kelompok 4 dengan anggota yang pertama Elina Dian Rahmatillah dengan NIM 86, yang kedua Wahida Agustina dengan NIM 88, dan yang ketiga yaitu Muhammad Hafid Sirajuddin dengan NIM 93. Nah, untuk yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, kita akan mengetahui apa pengertian dari teori behaviorisme. Yang kedua, kita akan mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam teori behaviorisme. Yang ketiga, kita akan mengetahui tahap-tahap perkembangan teori behaviorisme. Yang keempat, kita akan membahas mengenai aplikasi atau implementasi dari teori behaviorisme. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai kekurangan serta kelebihan dari teori behaviorisme. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian teori behaviorisme. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pengertian teori belajar. Nah, teori belajar sendiri merupakan suatu gabungan prinsip yang di dalamnya yang saling berkaitan, yang di dalamnya memuat suatu fakta atau penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Kemudian kita akan membahas mengenai pengertian dari teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini atau yang disebut dengan teori perilaku pembelajaran. Di sini teori behaviorisme merupakan teori yang mempelajari tingkah laku manusia yang di dalamnya akan mempelajari peristiwa belajar yang berkaitan dengan stimulus atau respon. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tokoh-tokoh pada teori behaviorisme. Tokoh-tokoh yang terkenal pada teori behaviorisme yaitu Thorndike, Pavlov, Watson, dan juga Skinner. Yang pertama, Thorndike. Menurut Thorndike, teori behaviorisme pada pembelajaran adalah proses interaksi antara stimulus dan juga respon. Stimulus dan respon ini bisa berupa pikiran, perasaan, ataupun gerakan. Perubahan tingkah laku dapat berwujud sesuatu yang konkret atau bisa diamati, ataupun dapat berupa sesuatu yang non-konkret atau tidak bisa diamati. Teori Thorndike disebut juga dengan aliran koneksionisme. Untuk membuktikan teorinya, Thorndike melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan kucing sebagai objeknya. Kucing yang lapar diletakkan di dalam sebuah kandang yang memiliki celah, sehingga kucing tersebut dapat mengamati keadaan di luar kandang. Kemudian, Thorndike memberikan stimulus berupa makanan yang diletakkan di luar kandang, sehingga dalam hal ini kucing akan memegang tindakan yang sesuai untuk menghadapi stimulus yang ada. Pertama-tama, kucing akan berusaha meraih makanan tersebut dari dalam kandang, tetapi hal tersebut tidak berhasil, dan pada akhirnya kucing menemukan sebuah tali yang kemudian ditariknya, sehingga kandang tersebut akan terbuka dan kucing berhasil melepaskan diri dari kandang dan berhasil mendapatkan makanannya. Berdasarkan penjelasan di atas, teori behaviorisme khususnya pada Thorndike merupakan perubahan perilaku oleh stimulus dan respon. Maksudnya, perubahan perilaku diciptakan sesuai kemauan lingkungan, karena seseorang dapat menanggapinya sesuai dengan stimulus yang diberikan. Selain itu, timbul respon yang baik jika seseorang siap mendapatkan stimulus, sehingga timbulnya kepuasan bagi diri orang tersebut. Stimulus diberikan sesering mungkin agar respon yang diberikan juga semakin baik, sehingga memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Yang kedua, ada Pavlov. Pavlov mengembangkan studi perilaku yang dikondisikan, atau yang disebut dengan classical conditioning. Konsep ini berdasarkan pada percobaan Pavlov yang dilakukan dengan menggunakan anjing sebagai objeknya, di mana pada perangsang asli dan perangsang netral dihubungkan dengan stimulus bersyarat dalam berulang kali waktu sehingga tercipta bentuk reaksi yang dihendaki. Pada percobaannya dengan anjing, sebelum pengkondisian, anjing diberikan stimulus berupa makanan, maka respon anjing yaitu mengeluarkan saliva. Kemudian yang kedua, Pavlov membunyikan peluit, tetapi respon yang diberikan anjing adalah tidak mengeluarkan saliva. Kemudian selama pengkondisian, anjing diberikan peluit dan juga makanan, maka respon yang diberikan anjing yaitu mengeluarkan saliva. Dan yang terakhir, setelah pengkondisian, anjing diberikan bunyi peluit
dan secara otomatis anjing akan mengeluarkan saliva, padahal tidak ada makanan. Berdasarkan contoh percobaan anjing yang didapatkan bahwa melalui penerapan konsep Pavlov, ternyata seseorang bisa dikendalikan dengan melakukan penggantian stimulus alami dengan stimulus yang tepat demi memperoleh respon yang berulang-ulang yang dikehendaki. Sedangkan orang tersebut tidak menyadari jika dirinya dikontrol oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, Watson. Belajar menurut Watson merupakan sebuah proses interaksi antara stimulus dan juga respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud Watson harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Dengan kata lain, Watson mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar. Namun, ia menganggap hal tersebut sebagai faktor yang tidak perlu diperhitungkan. Watson tidak memperdulikan perubahan mental siswa yang kemungkinan timbul selama proses belajar, dan juga Watson beranggapan faktor tersebut tidak harus diketahui, karena faktor tersebut dianggap belum memaparkan proses belajar tersebut sudah terlaksana ataukah belum. Melalui dugaan demikian, maka Watson memprediksi apa perubahan yang nantinya terjadi pada peserta didik. Yang keempat, Skinner. Menurut Skinner, hubungan stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku menurut Skinner tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Pada dasarnya, stimulus yang diberikan pada seseorang akan saling berinteraksi, dan interaksi antar stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon apa yang akan diberikan. Skinner dalam teorinya pembiasaan perilaku respon, yaitu respon dalam pembiasaan perilaku yang terjadi tidak diawali dengan stimulus, melainkan diawali dengan efek yang dibuat oleh reinforcer. Reinforcer sendiri merupakan stimulus di mana dia dapat meningkatkan kemungkinan-kemungkinan timbul beberapa respon. Selanjutnya kita membahas tentang tahap perkembangan teori behavior. Yang namanya tahap perkembangan artinya di situ ada sebuah proses perkembangan daripada teori behavior itu sendiri. Paling tidak ada 3 prinsip dalam proses perkembangan teori behavior ini berlangsung. Yang pertama adalah prinsip progresif, yang mana perkembangan ini atau perubahan dari teori behavior ini terjadi dan bersifat maju secara meningkat atau mendalam, meluas secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang kedua, prinsip sistematik, yang mana perubahan yang terjadi antara bagian daripada perkembangan itu sendiri terjadi secara beraturan dan tidak kebetulan. Dan yang ketiga ada prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan itu perubahan yang terjadi antar bagian atau fungsi daripada organisme itu terdapat interdependensi sebagai kesatuan integral yang harmonis, jadi saling berhubungan. Kemudian aplikasi dari teori behavior, aplikasi ataupun implementasi dari teori behavior ini diantaranya yang pertama ini mempengaruhi pengaruh lingkungan, kemudian mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui proses stimulus respon, mementingkan peran kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, dan yang terakhir hasil belajar yang dicapai ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Jadi kalau kita berbicaranya pada konteks saat ini, aplikasi atau implementasi dari teori behavior ini yang pertama mementingkan pengaruh lingkungan. Kalau di masa-masa sebelumnya mungkin siswa belajar di sekolah, jadi pengaruh lingkungan sekolah sangat dominan. Akan tetapi saat ini dengan adanya pandemi, kemudian peserta didik juga belajarnya dari rumah,
Artinya pengaruh lingkungan keluarga lah yang sangat mempengaruhi daripada hasil belajar siswa. Begitu juga dengan stimulus-stimulus yang ada dan respon-respon yang akan dilakukan oleh peserta didik. Jika pada masa-masa sebelumnya stimulus yang diberikan oleh pendidik itu bisa langsung diterima oleh peserta didik, saat ini mungkin pendidik sangat kesulitan untuk memberikan stimulus karena peserta didik belajarnya dari rumah, sehingga yang harus memberikan stimulus positif adalah pihak keluarga itu sendiri. Yang diharapkan nanti akan adanya respon dari peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya. Yang ketiga, mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Artinya apa yang telah didapatkan sebelumnya ini mempengaruhi dengan apa yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Kemudian mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, dan output yang dihasilkan dari hasil belajar yang telah dicapai ialah muncul suatu perilaku yang diinginkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan dari teori behaviorisme. Untuk kelebihan dari teori behaviorisme, yang pertama, guru menjadi terbiasa memiliki sifat jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar siswa. Kemudian yang kedua, teori ini cocok digunakan untuk memperoleh kemampuan praktek yang mengandung unsur kecepatan, spontan, serta daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang telah terbentuk sebelumnya melalui pengulangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian yang keempat, kita dapat mengganti stimulus hingga mendapatkan respon yang kita inginkan. Mengganti stimulus dengan stimulus yang cocok sampai respon yang diinginkan terbentuk. Kemudian yang selanjutnya, kita mampu mengarahkan siswa untuk berpikir secara linier serta konvergen. Kemudian untuk kekurangan dari teori behaviorisme sendiri, karena teori behaviorisme ini berpusat pada guru, maka siswa menjadi tidak pasif, tidak produktif, serta lebih pasif. Kemudian yang kedua, siswa akan dipandang lebih pasif dan perlu motivasi baik dari dalam maupun dari luar, serta penguatan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru, bersifat meanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati atau diukur. Kemudian, siswa hanya mendengarkan dengan tertib apa penjelasan yang disampaikan oleh guru, serta siswa dapat menghafal dan mendengarkan. Kemudian yang terakhir, siswa dalam teori yang telah disebutkan oleh Skinner yang dikenai hukuman verbal ataupun fisik akan berakibat buruk bagi siswa. Mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.